Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Rahmawati dengan NIM 180107538 dari program studi pendidikan sejarah. Kenalkan, nama saya Debi Robianti dengan NIM 180107514 program studi pendidikan sejarah. Saya Yustiana Nur Aini, NIM 180-107-5030, Prodi Pendidikan Sejarah. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang supervisi manajerial. Baik, di sini saya Debi Robianti akan menjelaskan mengenai kepala sekolah sebagai pemimpin. Seperti yang kita ketahui, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu, kepala sekolah harus mengetahui tugas-tugas apa saja yang harus ia laksanakan. Adapun tugas-tugas dari kepala sekolah seperti yang dikemukakan oleh Wahju Sumitjo adalah kepala sekolah bekerja dengan dan melalui orang lain. Kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dilakukan oleh bawahan. Selanjutnya yaitu kompetensi kepala sekolah. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2002 disebutkan bahwa kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Kompetensi kepala sekolah adalah seperangkat kemampuan yang harus ada dalam diri kepala sekolah agar dapat mewujudkan penampilan unjuk kerja sebagai kepala sekolah. 1. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah integritas pribadi yang kuat, berkeinginan mengembangkan diri, terbuka, dan minat dalam menjalankan jabatan sebagai kepala sekolah. Yang kedua, kompetensi manajerial. Tugas kepala sekolah dalam bidang manajerial berkaitan dengan manajemen sekolah. Manajemen pendidikan tersebut mencakup proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pergerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling sebagai suatu proses untuk menjadikan visi menjadi sebuah aksi. Yang ketiga, kompetensi supervisi. Kompetensi supervisi adalah pengetahuan dan kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti supervisi dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah. Sekolah melaksanakan tanggung jawab paling produktif jika terdapat konsensus tentang tujuan sekolah dan semua pihak bersama-sama berusaha mencapainya. Posisi kepala sekolah dalam hal ini adalah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sekolah secara produktif. Kompetensi supervisi setidaknya mencakup A. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. B. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. C. Menindaklanjuti hasil supervisi baik supervisi akademis maupun supervisi klinis terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang kepala sekolah dalam bekerja sama dengan orang lain, peduli sosial, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kelima yaitu kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan adalah kemampuan kepala sekolah dalam mewujudkan aspirasi kehidupan mandiri yang dicirikan dengan kepribadian kuat, bermental wirausaha. Saya, Yustiana Nur Aini, akan melanjutkan
melanjutkan pembahasan materi mengenai kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator merupakan sebuah peran yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja para bawahannya. Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang ada di dalam administrasi itu sendiri, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi. Kepala sekolah harus menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai administrator, karena administrasi sekolah tidak akan berjalan dengan baik tanpa sokongan dari kepala sekolah. Untuk menunjang produktivitas sekolah, kepala sekolah harus bisa membuat perencanaan kemana dan bagaimana sekolahan tersebut akan dibawa. Selain membuat perencanaan, kepala sekolah juga harus membuat aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah secara spesifik. Kepala sekolah juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, administrasi peserta didik, administrasi personalia, administrasi kearsipan, dan administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan dengan cara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas sekolah. Kemampuan kepala sekolah terkait peranannya sebagai administrator dapat dijabarkan dalam tugas operasional berikut. 1. Kemampuan kurikulum. Kemampuan kurikulum harus diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi bimbingan konseling, administrasi kegiatan praktikum, dan kelengkapan data administrasi kegiatan belajar mengajar. 2. Kemampuan mengelola administrasi peserta didik. Kemampuan mengelola administrasi peserta didik harus diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi peserta didik, penyusunan kelengkapan data administrasi kegiatan ekstrakurikuler, dan penyusunan data administrasi hubungan sekolah dengan orang tua dan peserta didik. Ketiga, kemampuan mengelola administrasi personalia. Kemampuan mengelola administrasi personalia harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi Kepala sekolah sebagai administrator hendaknya tidak memandang guru sebagai bawahan, melainkan sebagai teman sejawat. Sikap dan perilaku administrator hendaknya bisa membuat guru-guru lebih merasa dihargai dan dihormati kemampuan profesionalnya, sehingga guru-guru tidak segan menanyakan dan mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya kepada administrator atau kepala sekolah. Dengan demikian, komunikasi antar guru dan kepala sekolah sebagai administrator akan menjadi lancar dan berdampak akan mempermudah administrator dalam memberi dorongan kepada guru-guru untuk meningkatkan prestasi kerja mereka. Nah, untuk mensukseskan tugasnya sebagai administrator, maka kepala sekolah hendaknya memiliki keterampilan sebagai berikut. Pertama, keterampilan konsep adalah suatu keterampilan untuk menciptakan konsep-konsep baru, baik untuk kepentingan manajemen maupun administrasi sekolah. Kedua, keterampilan manusiawi adalah kemampuan administrator untuk berkomunikasi, membina, dan menunjukkan perilaku kepada para personalia sekolah, terutama para guru. Ketiga, keterampilan teknik adalah keterampilan tentang teknik mendidik, mengajar, dan adapun tugas dan fungsi dari kepala sekolah sebagai administrator adalah sebagai berikut. Tugas dan fungsi yang pertama yaitu membuat perencanaan. Perencanaan ini meliputi program pengajaran, termasuk dalam program pengajaran ini diantaranya pembagian tugas mengajar, pengadaan buku-buku pelajaran, dan alat-alat pembelajaran. Kemudian, perencanaan mengenai kesiswaan yang meliputi syarat-syarat penerimaan murid baru, pengelompokan siswa, pembagian kelas, pelayanan bimbingan dan konseling, dan pelayanan kesehatan. Perencanaan yang selanjutnya mengenai kepegawaian yang meliputi penerimaan guru baru, pembagian tugas guru, mutasi, promosi. Selanjutnya ada mengenai perencanaan keuangan yang mencakup pengadaan dan pengelolaan keuangan untuk berbagai kegiatan yang telah direncanakan.
perlengkapan, antara lain meliputi sarana dan prasarana sekolah, rehabilitasi gedung, penambahan ruang kelas, dan lainnya. Perlu diperhatikan juga oleh kepala sekolah bahwa dalam membuat perencanaan tersebut harus diperhitungkan dengan matang. Selain itu, perencanaan juga harus transparan dan dilakukan dengan musyawarah dengan pegawai, dewan guru, atau komite sekolah. Tugas dan fungsi yang kedua, yaitu menyusun organisasi sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator harus menyusun organisasi sekolah yang dipimpinnya, melaksanakan pembagian tugas dan wewenangnya kepada guru-guru serta pegawai sekolah sesuai dengan struktur organisasi yang telah disusun dan disepakati. Tugas dan fungsi yang ketiga, bertindak sebagai koordinator dan pengarah. Dengan adanya bermacam-macam tugas dan pekerjaan yang dilakukan setiap personal dalam struktur organisasi sekolah, maka memerlukan adanya koordinasi dan pengarahan dari kepala sekolah. Adanya koordinasi dari kepala sekolah ini dapat menghindarkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, baik antar personal maupun antar bagian yang ada di dalam sekolah tersebut. Dengan adanya koordinator yang baik, maka akan tercipta suasana kekeluargaan, saling tolong-menolong dalam mengerjakan tugas, serta saling membantu untuk menggapai tujuan bersama, baik dalam hal pembelajaran maupun dalam hal administrasi. Dengan demikian, kualitas pendidikan di sekolah tersebut dapat ditingkatkan. Selanjutnya, tugas dan fungsi yang keempat, yaitu melaksanakan pengelolaan pegawai. Kepala sekolah harus dapat melakukan pengelolaan kepegawaian atau manajemen pegawai yang meliputi 7 hal. Pertama, perencanaan pegawai. Kedua, pengadaan pegawai. Ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai. Keempat, promosi dan mutasi. Kelima, pemberhentian pegawai. Keenam, kompensasi. Dan ketujuh, penilaian pegawai. Dari ketujuh fungsi manajemen di atas harus dilaksanakan dengan cermat, rapi, dan teratur demi keberhasilan pengelolaan kepegawaian dalam sebuah lembaga pendidikan. Semua hal tersebut tidak lepas dari kepiawaian dan manajemen dari seorang kepala sekolah sebagai pemimpin dan sebagai administrator dari organisasi sekolah. Di samping itu juga adanya kerjasama yang selaras antar pegawai sangat mempengaruhi tingkat efektivitas pendidikan di sebuah sekolah. Baik, kembali lagi dengan saya Melinda Rahmawati dalam materi olah-olah sebagai entrepreneur. Ternyata olah-olah itu tidak hanya sebagai pemimpin ataupun penasihat di dalam lingkungan sekolahnya, tetapi olah-olah juga harus mampu menjadi seorang entrepreneur di sekolahnya. Wow, itu menarik ya. Bagaimana sih olah-olah sebagai entrepreneur di sekolah? Yuk, kita simak. Seperti yang kita mengerti, peran utama dari olah-olah itu sebagai pendidik, pertama, kedua sebagai penasehat, ketiga sebagai penilai, dan keempat sebagai juru bicara. Tentu kita sudah sama-sama mengerti, walaupun olah-olah tetap memiliki jam ngajar. Meski jam ngajarnya itu tidak banyak. Walau bagaimanapun, seorang olah-olah tetaplah seorang pendidik yang harus menyampaikan ilmunya kepada siswa. Lalu sebagai penasehat, di sekolah pun terada perselisihan katanya, atau bahkan ada keputusan-keputusan yang sangat krusial yang harus diambil. Disinilah kepala sekolah dapat berperan sebagai penasehat dalam menentukan kebijakan yang akan diambil demi kebaikan bersama di lingkungan
Lalu ada kepala sekolah sebagai penilai. Kepala sekolah sebagai penilai tentu harus dapat melihat dan menilai atau mengasesmen para guru yang mengajar, kualitas kerja para tenaga pendidikan yang beraktivitas di sekolahnya, agar sekolahnya menjadi sekolah yang memiliki mutu terbaik di mata masyarakat. Dan lulusan-lulusan yang berasal dari sekolah tersebut mampu turut membantu di tengah masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatnya. Lalu terakhir ada kepala sekolah sebagai juru bicara. Tentu setiap permasalahan utama yang berasal dari sekolah hingga tercium oleh masyarakat diketahui dengan layak, orang pertama yang dicari adalah kepala sekolah. Karena dia tentu kembali lagi sebagai pemimpin sekolah tersebut. Jadi kepala sekolah harus tentu bisa bertindak dengan jujur bicara dalam situasi apa. Kembali lagi, kita berbicara mengenai Permendikbud nomor 13 tahun 2007 tentang standarisasi kepala sekolah. Ada 5 kompetensi dasar yang harus dimiliki kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, organisasi, sosial, dan terakhir kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, kepribadian mungkin kita sudah mengerti bahwa kepribadian kepala sekolah ialah kepribadian seorang pemimpin, berani mengambil risiko, tidak segan untuk mendengarkan, dan selalu mempertimbangkan keputusannya sebelum keputusannya ditetapkan. Manajerial artinya sekolah mampu mengatur atau mengelola segala unit dan segala perangkat yang ada di sekolah tersebut, dari mulai permasalahan kurikulum, permasalahan kesiswaan, hingga permasalahan keuangan dan sarana dan prasarana. Kepala sekolah harus mampu memanajemen seluruh hal tersebut agar dapat berjalan baik dan mampu menopang kelancaran kegiatan pembelajaran di sekolah. Lalu ada supervisi, artinya ada penilaian dan evaluasi. Setiap pengadaan barang khususnya atau kinerja dari guru mengajar akan dinilai dan dilihat seberapa besar perannya dan pengaruhnya. Lalu akan dievaluasi apa saja yang perlu diperbaiki. Kemudian ada kompetensi sosial. Tentu seorang kepala sekolah tidak bisa tidak mendengarkan para wakilnya, tidak mendengarkan aspirasi siswanya, keras kepala dengan tenaga pendidikannya. Itu tidak bisa. Para kepala sekolah harus memiliki jiwa sosial yang baik dan mau menjadi pengayom bagi semuanya. Nah, ini yang akan kita bahas. Mengenai kewirausahaan. Setelah mengayomi, setelah mengelola, kepala sekolah harus mampu membuat sekolahnya dapat
ajar sekolah tidak terlalu tergantung dengan pihak lembaga lain, biaya uang apapun misalnya akan lebih dihadirkan tidak terlalu membengkak karena bisa memberdayakan budaya yang ada di sekolah. Lalu dalam pembiayaan di awal tentu sudah termasuk dalam RAPBN, rencana pembiayaan, dan bentuk laporannya. Dalam sisi pembiayaan mungkin penggunaan dana bos atau dana-dana yang bersumber dari dinas pendidikan bisa diolah dengan lebih efisien kembali hanya outcome-nya itu ada dan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Ini baru ketiga ini baru entrepreneurship ya, penciptaan sebuah kreativitas dan inovasi. Tentu kreativitas dan inovasi merupakan warna khas dari entrepreneurship atau dari jiwa kewirausahaan. Jadi kepala sekolah yang memiliki jiwa entrepreneurship tentu memiliki kreativitas dan inovasi yang terbaik untuk sekolahnya. Kemudian mau bekerja keras untuk mencapai tujuan. Sudah pasti tidak ada hasil yang maksimal tanpa kerja keras yang maksimal. Motivasi yang kuat tentu ada dorongan yang meyakinkan dan kuat untuk mencapai kesuksesan dan tujuan yang telah dibuat. Tanpa menyerah tuh kepala sekolah tidak pernah menyerah walaupun harus menemui kegagalan dalam proyeknya. Lalu kewirausahaan ini juga harus dikeluarkan kepada siswa-siswanya di sekolah sebagai pembelajaran. Lainnya harus menjadi cermin bagi siswa sekecil apapun jiwa entrepreneurship kita harus dikembangkan. Dan kata ini anak yang muncul dalam kepemimpinan entrepreneurship membangun kepercayaan dan keyakinan itu paling dasar. Sulitnya kalau menjadi pemimpin itu kalau tidak ada kepercayaan dan keyakinan dari pegawainya. Pasti sulit, sangat sulit. Karena kalau nggak ada kepercayaan dan keyakinan nggak ada bentuk sebuah komunikasi yang efektif. Cara membentuk komunikasi yang efektif harus ada kepercayaan dan keyakinan antara pemimpin dan bawahannya, antara para pemimpin dengan pegawainya. Setelah kepercayaan dan keyakinan sudah terbentuk, komunikasi sudah berjalan seefektif mungkin. Evaluasikan kembali, muhasabahkan kembali, karena manusia itu tidak pernah luput dari hal lain.
walaupun posisinya pemimpin itu benar, ada juga pegawainya tidak benar. Harus direfleksikan dulu. Orang pemimpin atau kepala sekolah tidak perlu komplain minta maaf pada pegawainya ataupun pada satpam. Lalu memiliki keterampilan eksiden. Nah, kepala sekolah itu harus bisa mengerti cara memahangkan jendela kelas yang rusak. Harus mengerti cara membuat laser. Itu teknis. Cara membuat proposal. Itu teknis. Dan kepala sekolah harus bisa. Orang pemimpin harus bisa. Tidak harus mengandalkan pegawai-pegawainya. Boleh. Kepala sekolah itu menunjuk. Misalnya waktu siswaan untuk membuat proposal sponsorship untuk kegiatan siswa. Boleh. Tapi nanti dikoreksi. Oi, kalau sponsornya ini saya nggak ada. Gimana? Siapa yang bisa dihubungi? Oh, kalau sponsornya ini saya bisa bentuk hubungan. Nah itu teknis. Sekolah harus bisa seperti itu. Kemudian bertanggung jawab. Ya bertanggung jawab lah, khususnya dalam hal setiap 3 bulan sekali akan ada pengawas sekolah yang monitor yang dilakukan itu tidak hanya kegiatan pembelajaran, siswa, namun juga pertanggungjawaban penggunaan anggaran BOS operasional yang diberikan oleh pemerintah. Kalau sekolah harus berani tanggung jawab. Penggunaannya untuk apa saja. Itu dari sisi keuangan. Lain halnya dengan bertanggung jawab dari siswa. Siswa tawuran sampai ditangkap polisi, yang harus tanggung jawab siapa terhadap siswanya? Kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya yang bersama orang tua menjemput kantor polisi. Langsung diteruskan kepada guru BP atau guru BK. Dan pada hal itu akan dibuatlah sebuah kesepakatan. Artinya kepala sekolah juga harus bertanggung jawab. Tidak boleh ketika siswanya ketabrak tawuran semuanya. Kepala sekolah yang merasa tidak mau tahu tidak bisa. Itu siswa bapak. Dari tanggung jawab tersebut terbentuklah sebuah keputusan yang baik. Sambung cerita yang tadi sudah diteruskan ke guru BP. Biasanya kesepakatannya adalah SP2
pertanyaan kedua. Namun jika kondisinya memang sudah serius, hanya ada dua opsi: dikembalikan kepada orang tuanya atau ketiga itu biasanya tidak boleh masuk sekolah selama 2 minggu. Tapi kalau dikembalikan ke orang tua itu biasanya kita umum mengenai dengan DO. Hak bagi siswa di sekolah tersebut dicabut dan siswanya dikembalikan pada orang tuanya. Tidak lagi menjadi siswa di sekolah tersebut. Mungkin di antara dua opsi itu adalah opsi yang terbaik, yang bisa diambil demi kebaikan sekolah dan kebaikan siswa tersebut. Nah, terakhir dari terbentuknya keputusan yang baik tersebut, itulah yang menjadi teladan bagi seluruh pegawai dan siswa. Tentunya, bagaimana sih membuat keputusan yang berikut adalah sintesis dari materi kita, supervisi manajerial. Ada 3 hal yang kita lihat, yaitu kepala sekolah bagi pemimpin, kepala sekolah bagi administrator, dan kepala sekolah bagi entrepreneur. Kita harus mengerti bahwa kepala sekolah hendaknya mampu menjadi seorang pemimpin yang adil dan mampu menghadirkan sebuah keputusan yang bijaksana. Dalam sisi administrator juga harus melakukan manajerial terhadap sebuah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan sampai evaluasi. Jadi dari hulu hingga hilir kepala sekolah harus terlibat dan dilibatkan. Harus tahu karena beliaulah yang nanti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan pengawas sekolah. Terakhir adalah kepala sekolah sebagai entrepreneur. Kepala sekolah sebagai entrepreneur tentu mampu mensupport seluruh warga sekolahnya, seluruh elemen yang ada dalam ekosistem sekolahnya agar dapat mandiri, sehingga sekolahnya menjadi sekolah yang mandiri dan mampu berdikari hingga terbebas dari keterikatan dengan lembaga lain. Dan benar yang aku inginkan. Sarjana Papua